Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Ramadan. Saya dari Prodi Teknik Teknik Mesin semester 5. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang bahan ferro dan non ferro. Langsung saja masuk ke penjelasannya, yaitu bahan ferro dan non ferro adalah dua kategori utama logam yang memiliki sifat dan aplikasi yang berbeda. Bahan ferro adalah logam yang mengandung besi, sedangkan bahan non ferro tidak mengandung besi. Dan untuk sejarahnya, penggunaan besi dimulai sekitar 1200 sebelum Masehi. Pada masa yang dikenal sebagai zaman besi, besi diperoleh dari meteoroid atau hasil reduksi biji. Besi menggunakan arang. Sedangkan pada bangsa Romawi, mengembangkan teknik peleburan besi dan produksi baja, menggunakan tenor-tenor besar untuk menghasilkan besi dalam jumlah besar. Definisi bahan ferro, bahan yang sebagian besar komposisinya mengandung besi atau Fe. Nah, contohnya langsung aja bisa seperti besi, baja, besi cor, abu-abu, dan yang lainnya. Sedangkan untuk definisi bahan non-ferro, bahan yang tidak mengandung besi atau memiliki kandungan besi yang sangat rendah. Nah, untuk contohnya di bahan non-ferro ini adalah ada tembaga, aluminium, timah, dan zinc. Nah, keempat contoh ini adalah bahan non-ferro yang tidak mengandung besi. Tuh. Dan masuk ke bahan ferro tadi, contohnya besi tuang. Besi tuang komposisinya karbon 24%, 2-4% silikon. Dan untuk kelebihan dari besi tuang ini adalah tahan terhadap korosi. Biaya produksinya itu nggak mahal dan sangat rendah. Pengaplikasiannya ada di pembuatan mesin, komponen kendaraan, dan alat berat. Sedangkan baja, komposisi besi karbon kurang dari 2%, mangan, kromium. Untuk kelebihannya sudah pasti kuat, dapat ditempat, dapat dilas juga. Jadi nggak mudah roboh ataupun apa, karena sudah sangat kuat ya baja ini. Pengaplikasinya itu ada konstruksi, otomotif, dan alat-alat industri. Yang selanjutnya ada besi cor abu-abu, komposisinya yaitu besi, karbon 2-4%, silikon, fosfor. Kelebihannya mudah dipenduk, tahan panas, dan pengaplikasiannya blok mesin, pipa, komponen otomotif. Jadi kelebihannya itu mudah dipenduk di besi cor abu-abu dan tahan panas, jadi tidak mudah terbakar. Dan ini pengaplikasinya ada di pipa ya, pipa seperti biasa. Dan yang selanjutnya ada contoh dari bahan non ferro. Yang pertama ada aluminium, karakteristik ringan dan tahan korosi, konduktor listrik dan panas yang baik. Untuk aplikasinya ada di pesawat terbang, mobil, peralatan, dan rumah tangga. Dan selanjutnya ada tembaga, karakteristik konduktor listrik dan panas yang sangat baik, tahan korosi. Sama halnya seperti seperti aluminium ya, dan panas yang sangat baik dan tahan korosi. Pengaplikasinya ada di kabel listrik, pipa, dan komponen elektronik seperti mungkin TV, radio, kipas angin, dan yang lainnya. Seng, karakteristik tahan korosi, mudah dipenduk, sering digunakan sebagai pelapis. Mungkin untuk pengaplikasinya ada pelapis baja, galvanisasi, baterai, komponen atap. Ya mungkin kalau yang rumahnya ada di pegunungan mungkin itu menggunakan seng semua ya, karena kalau menggunakan seng itu bisa menghasilkan panas dengan baik. Tuh teman-teman semuanya. Dan selanjutnya ada timah, karakteristik lunak, tahan korosi, sering digunakan sebagai pelapis dan solder. Nah ini cocok banget untuk digunakan pada saat kita menggunakan solder, yaitu di samping diimbangi dengan timah itu baik banget. Dan pelapis kaleng, dan selanjutnya ada baterai pengaplikasiannya. Selanjutnya ada magnesium, karakteristiknya yaitu ringan, kuat, mudah terbakar. Jadi beda dari seperti seperti bahan ferro yang tadi, magnesium itu bahannya itu mudah terbakar, tidak seperti besi tuang ataupun besi cor-coran seperti tadi. Itu sangat baik untuk mengantarkan panas atau tidak mudah terbakar. Tapi kalau magnesium ini itu sangat mudah terbakar, jadi tidak disarankan untuk seperti bahan ferro yang tadi. Untuk pengaplikasinya ada di komponen otomotif, kedirgantaraan, dan elektronik. Selanjutnya ada
Perbandingan bahan ferro dan non ferro. Untuk keunggulannya itu kelemahan bahan ferro yaitu kelebihannya kuat, mudah didaur ulang. Untuk kekurangannya rentan terhadap korosi kecuali baja tahan karat. Jadi kekurangan itu terhadap korosi itu sangat tinggi, tapi untuk baja tahan karatnya itu bisa tahan karat ya. Keunggulan dan kelemahan bahan non ferro. Kelebihan tahan korosi, ringan, dan untuk kekurangannya adalah umumnya lebih mahal, kekuatan tarik lebih rendah. Untuk bahan non ferro itu pengaplikasinya di industri otomotif, baja aluminium tembaga, industri konstruksi, besi cor, baja aluminium. Jadi untuk kesimpulannya, pemilihan bahan berdasarkan kebutuhan spesifik. Jika memerlukan kekuatan, pilih baja atau besi tuang. Itu cocok banget untuk yang mau pengecoran ya. Itu cocok banget untuk pondasi atau buat sanggah. Jika memerlukan material ringan, pilihlah aluminium. Kalau aluminium sama magnesium itu bahannya itu ringan dan tapi mudah terbakar. Jadi kalau diangkat itu tidak memerlukan bahan orang banyak. Tapi bedanya sama baja ataupun baja ataupun besi yang lainnya itu sangat berat dan memerlukan banyak orang untuk memotong benda tersebut. Jika memerlukan konduktor, pilihlah tembaga. Nah, tembaga ini biasanya itu digunakan untuk pengaplikasiannya itu di elektronik ya, seperti TV, kipas, AC, radio, dan mungkin yang lainnya. Bahan ferro dan non ferro memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Pemahaman tentang sifat dan kandungan masing-masing bahan logam ini penting dalam berbagai industri. Jadi untuk kesimpulannya itu ya, bahan ferro dan non ferro itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi yang satu bisa mengantarkan panas yang dengan baik, yang satunya tidak bisa mengantarkan panas dengan baik. Jadi itu contoh-contoh dari bahan ferro dan non ferro. Nah, dari tadi sejarahnya tahun 1700 sebelum Masehi dikenal sebagai zaman besi. Jadi udah lama banget ya besi itu ditemukan, sebelum Masehi juga oleh ilmuwan lah yang menemukan besi ini. Terus definisinya juga berbeda ya. Contohnya adalah besi yang mengandung besi sebagai unsur utama, sedangkan bahan non ferro yang tidak mengandung besi. Jadi perbedaannya itu aja, bahan ferro sama bahan non ferro. Yang satu mengandung besi, yang satunya tidak mengandung unsur besi. Nah, jenis-jenisnya tadi udah besi tuang ya, baja, sama besi cor abu-abu. Ini besi ini cocok banget untuk teman-teman yang mau mengecor atap rumah itu pakainya besi ini, besi tuang, baja, dan besi cor abu-abu. Itu bisa tahan panas, kuat, dapat ditempat juga, dapat dilas juga itu. Tapi beda halnya sama bahan non ferro. Bahan non ferro ini mudah dibentuk, sering digunakan sebagai pelapis. Tapi bendanya itu ringan, kuat, dan mudah terbakar. Beda sama besi tadi. Besi yang tadi itu tidak mudah terbakar atau kuat lah, tahan lama. Untuk perbandingannya tadi, kelebihannya kuat, mudah diatur, dan didaur ulang. Kekurangannya rentan terhadap korosi, kecuali baja tahan karat. Jadi besi juga rentannya terhadap korosi atau karatan, kecuali baja yang tahan karat itu berbeda kadar korosinya. Dan keunggulan dari kelemahan bahan non ferro tadi, kelebihannya yaitu tahan korosi, ringan, kekurangannya itu lebih mahal harganya. Tapi untuk kekuatan tarik lebih rendah. Jadi itu tentang penjelasannya. Semoga teman-teman paham apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang penjelasan bahan ferro dan non ferro.
barangkali teman-teman masih kurang paham, bisa dicek atau searching penjelasan bahan ferro atau non ferro ya, teman-teman bisa ketik aja besi ataupun tembaga, itu perbedaannya itu udah kelihatan banget lah. Besi sama tembaga itu berbeda, yang satu besi kuat, tembaga itu ya mudah, ringan atau mudah diangkat. Ya saya kira itu tentang penjelasan saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.